Allah, sama-sama. Salam Allah, salamullah ala Rasulillah, salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah, tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Maka salam ala Taha Ilahi sallimil ummah minal afati wan niqmah wa min hammin wa min ghummah bi ahlil badri ya Allah. Salam salamullah ala salatullah ala Yasin ilahi najina wakshif jami'a adiyatin wasrif makaidah biha wal tuf bi ahlil badri ya Allah. Salam salamullah ala Taha salatullah ala Yasin Habibillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad alladhi qala fihi qawlahu ta'ala wa la sawfa yu'tika rabbuka fatarda wa ala alihi wa atba'ihi wa ashabihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim.
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا زدنا علما هب لنا حكما علمنا من لدنك علما توفنا مسلما وألحقنا بالصالحين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Para hadirin dan hadirat jamaah subuh Masjid Nurul Huda, segenap pengurus mulai dari pembina, penasehat, pengurus harian, para imam, para asatidz, para relawan Masjid Nurul Huda, semua yang hadir, yang mudah-mudahan senantiasa kita dirahmati, diampuni, diberkahi, diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tak terasa kita sudah berada di penghujung salah satu bulan yang disebutkan sebagai Ashhurul Hurum, bulan yang disucikan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang Allah sebutkan 4 bulan ini dalam Quran surah At-Taubah, inna iddatash syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Allah beritahukan bahwa sungguh bilangan bulan-bulan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala semenjak Allah ciptakan langit-langit dan bumi, ketetapan tulisan tentang bulan-bulan itu ada 12 bulan. Dari 12 bulan ini kata Allah, minha, ada di antara 12 bulan ini arba'atun hurum, 4 bulan hurum yang disucikan Allah, dihormat Allah, disakralkan oleh Allah. Nah, disebutkan bahwa maksud dari 4 bulan ini 3 bulan bersandingan, 1 sendirian. Maka disebutlah bulan ini Al-Fard, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Maka segala hal yang disucikan, dihormat, disakralkan oleh Allah, baik itu individu, baik itu ruangan, tempat, ataupun waktu, maka kita diperintahkan oleh Allah untuk ikut menghormatnya. Dalam Quran suratul Hajj Allah berfirman, "Wa man yu'azzim hurumatillah fahuwa khairun lahu 'inda rabbih." Siapa di antara kita yang mengagungkan hal-hal yang disucikan, dihormat, dimuliakan oleh Allah, maka mengagungkan hal itu bagian dari amal kebajikan yang nilai dan pahalanya disimpan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa saja? Apa saja? Al-Quran, bahkan batu berbentuk kubus, yaitu Ka'bah, bahagian dari yang Allah perintahkan untuk dihormat, maka wajib menghormatnya. Orang tua, guru, ataupun bulan-bulan yang Allah sebutkan sebagai bulan yang dihormat, yaitu diantaranya Rajab. Rajab ini bulan yang begitu suci, bahkan banyak terjadi kejadian yang Allah letakkan di bulan Rajab, bahagian dari hal yang dihormat Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk disebutkan peristiwa turunnya ayat Subhanalladzi
asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Saking kejadian ini satu hal yang terhormat, Allah sampai perlu membuka ayat ini dengan firman-Nya, subhanalladzi, maha suci Allah. Hal yang disucikan oleh Allah ini. Nah, kemudian sebagaimana dimaklum bahwa dari peristiwa itu maka Allah Subhanahu wa taala berikan panduan berupa tuntunan salat. Nah, dalam Al-Qur'an tuntunan salat ini dari 60 lebih ayat yang di situ disebutkan oleh Allah tentang salat, hanya 3 hingga 5 ayat saja yang tidak Allah sandingkan dengan kata iqamat. Selain itu, semua ayat tentang salat selalu terkait dengan kata iqamat. Aqama, aqamu, tuqimu, yuqimu, aqim, aqimna, aqimu. Selalu disandingkan dengan kata iqamah. Ini rahasianya. Kenapa kok yang Allah Subhanahu wa taala bahkan 20 kali terulang dalam bentuk perintah tentang salat, Allah mesti sandingkan dengan kata aqimu. Tidak ada tuh ayat perintah salat yang berarti praktek ibadah atau ritual salat Allah perintahkan dengan sallu, tidak ada. Kecuali arti sallu ini bermakna ucapkanlah sholawat. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Ahzab, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Di sini arti sallu di sini bukan mengerjakan praktek ibadah salat, tetapi ucapkanlah doa, panjatkan doa sholawat untuk Nabi Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaih. Selain itu, bahkan ayat perintah Allah selalu gunakan kata aqimu as-salat, aqimnas salat. Apa rahasianya? Ini yang akan kita jadikan tema untuk tadabbur Quran pagi hari ini. Mari kita buka di antara keutamaannya tentang makna iqamat salah ini, Quran surah Fatir ayat 29 dan 30 dalam mushafnya di halaman 437. Kalau di Al-Qur'annya ada dua pita, ada berapa pitanya di Quran? 1 atau 2 pita? Batas 2 ya? Pita yang buat batas itu ada berapa? Ada 2? 3 ya? Baik. Sekarang tolong dibuka juga Quran surah Al-Ankabut ayat 45 di halaman 401. Jadi 401 dan 437. Baik, kita baca dulu ayat yang berada dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 45, lalu kita lanjutkan karena halamannya lebih dulu. Lanjutkan Quran surah Fatir ayat 29 dan 30. Allah berfirman, dan kita akan mulai dengan Ummul Quran, suratul Fatihah. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis salat. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Waladhikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Wahai Rasulku, utlu, tilawahkan olehmu ma uhiya ilaika, apa yang telah diwahyukan padamu, minal kitab, dari kitab Allah. Apa makna tilawah? Makna tilawah berbeda dengan qiraah. Qiraah melafazkan bacaan yang tertulis, baik kita memahaminya ataupun tidak, baik kita fokus ataupun tidak, itu namanya qiraah, membaca. Walaupun tujuan qiraah mengumpulkan apa yang kita baca dalam dada, itu makna qiraah. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Nah, namun tilawah lebih dari qiraah. Makna tilawah, setelah kita membacanya, kemudian kita merenungkan atau memahami isi bacaannya, dan kemudian mengikuti arahan dan panduan apa yang kita baca tadi. Itulah makna tilawah. Dari mana arti tilawah ini? Artinya mengikuti. Ada penjelasan dalam Al-Quran surah Asy-Syamsi. Kalau kita baca Quran surah Asy-Syams, Allah berfirman, wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha. Wasyamsi, demi matahari, wadduhaha, dan hangat atau panasnya waktu duha. Wal qamar, demi rembulan, idza talaha, saat rembulan mengikuti kemana berjalannya matahari, mengikuti kemana arah jalan matahari. Karena kita paham, belajar sejak kecil, ya, ilmu sains, bahwa bulan itu tidak memiliki cahaya secara independen. Lain dengan matahari. Matahari memiliki cahaya dari apa? Dari panasnya matahari itu, dia memiliki cahaya. Lain dengan bulan. Bulan seindah apapun, sekalipun malam bulan purnama, sesungguhnya bulan memiliki cahaya hasil pantulan dari matahari. Maka kemana matahari bergerak, berjalan, bulan mengikutinya. Nah, inilah arti tilawah yang maksudkan wal qamari idza talaha. Maka ketika Allah perintahkan utlu ma uhiya ilaika minal kitab, wahai Rasulku, tilawahkan olehmu, ikuti arahan, ya, petunjuk apa yang Allah telah wahyukan padamu. Itu maksudnya. Wa aqimis shalah, dan iqamatkan salat. Inna salata, sesungguhnya salat yang dikerjakan dengan iqamah,
tanha, mampu mencegah dari apa? Anil fahsya, dari melakukan perbuatan-perbuatan fahisyah, wal munkar, dan kemungkaran. Waladzikrullahi akbar, dan ketahuilah sungguh berzikir pada Allah itulah amalan yang paling besar. Wallahu, dan sungguh Allah, ya'lamu, maha mengetahui, selalu mengetahui, ma tasna'un, apa yang kalian perbuat. Berikutnya kita pindah kemana? Al-Quran surah Fatir. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladzina yatluna kitaballah, innal ladzina, angin pastineh, alladzina wong-wong akeh, kan begitu bahasa Jawanya. Itu bah, kalau kita ngaji di pesantren tuh di mana begitu. Yatluna, yang selalu mentilawahkan kitaballahi, kitab Allah, yaitu Al-Quran. Perhatikan tadi kan bentuknya perintah pada Rasul, utlu, ya, utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Rasul, tilawahkan olehmu apa yang telah diwahyukan padamu dari kitab Allah. Ikuti olehmu, jangan sekedar kau baca. Nah, sekarang kita nih umat Islam sekarang levelnya baru level qiraah, apa sudah masuk tilawah. Ini ya, mau Ramadan nih, kadang-kadang hanya ngejar apa? Ngejar hatam. Oh jangan, itu bukan target Al-Quran. Allah tidak pernah menargetkan kita berbanyak hatam Quran, tidak. Tapi yang Allah perintahkan tilawah, Allah perintahkan tadaburkan. Allah sampai-sampai perlu memberitahukan dalam Quran surah Sad, kalau tidak salah ayat 29, bahwa Al-Quran ini kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Rasul, Al-Quran ini sebuah kitab suci yang kami turunkan padamu. Isinya mubarakun, nilai-nilai keberkahan. Isinya tuh nilai-nilai keberkahan. Isinya nilai-nilai keberkahan. Nah, yang namanya nilai gimana? Apa sekedar dibaca? Tidak. Allah katakan liyadabbaru ayatihi, agar semua orang mau mentadabburkan Al-Quran. Arti tadabbur apa? Tadabbur ada levelnya. Minimal memahami makna yang tersurat. Memahami makna yang tersurat, menggali arti dan makna yang tersirat. Buat kita level orang awam, kewajibannya mentadaburkan dengan level mempelajari, memahami makna yang tersurat. Minimal makna tekstualis dari Al-Quran itu kita paham. Kita kadang usia udah sampai 40, 50, Yasin hafal. Masya Allah, alhamdulillah Yasin hafal saya. Tabarok, alhamdulillah hafal. Tiap malam saya baca Waqiah, kalau Jawa bagian Kebumen, Waqiah, ya. Surah Waqiah, kulo tiap sonten baca selalu, nggak tinggal tuh surah Waqiah. Tuh, kenapa? Fadilahnya menghilangkan kefakiran. Iya, Al-Quran bukan sekedar itu jampi-jampi, tapi tanya, sampai hafal Yasin, tapi paham nggak artinya? Apa yang dibaca? Nggak paham lah, ini levelnya baru qiraah, belum mentadaburkan. Tuh. Padahal Allah perintahkan utlu, tilawahkan olehmu wahai Rasulku. Nah sekarang tadi pada Rasul ayat ini, sekarang ayat yang Fatir ini diarahkan kepada seluruh level manusia. Seluruh level manusia. Ya, innalladzina, sungguh orang-orang banyak. Siapa saja, apapun levelnya. Kalau tadi sang Rasul saja pembawa Al-Quran diperintahkan untuk tilawahkan Quran. Ikuti olehmu panduan dan arahan Quran. Sekarang innalladzina yatluna kitaballah. Nah sekarang orang-orang yang selalu mentilawahkan kitab Allah. Lihat ini keutamaannya. Lihat ini ganjaran dan fadilahnya.
Buat siapa? Buat orang-orang yang mau selalu mentilawahkan kitab Allah. Ingat gak? Fi'il mudhari maknanya kontinuitas. Selalu mentilawahkan kitab Allah. Yang pertama. Kemudian yang kedua, wa aqamus shalah, dan selalu mengiqamahkan salat. Nah, ini yang perlu kita urai sedikit makna iqamat ini. Kata aqama, aqamu, iqamat, aqimu, ini kata aqama asalnya fi'il thulathi, kata kerja yang asalnya 3 huruf. Qama, yaqumu, qiyaman. Qama, yaqumu, qiyaman. Apa artinya? Bahasa kitanya tegak lurus. Tegak dan lurus. Artinya ketika ada perintah, qum, bangun dengan tegak dan lurus. Qiyaman, bangun dari duduk, bangun dari tidur dengan tegak dan lurus. Qama, yaqumu. Lalu ditambahkan hamzah, artinya yang asalnya berdiri, aqama, mendirikan. Qoma yang asalnya tegak, aqama, menegakkan. Qoma yang asalnya lurus, aqama, meluruskan. Nah itu. Makanya kan iqamat shalah apa? Artinya berdiri dari duduk sudah akan mengerjakan salat. Maka arti aqama menegakkan, mendirikan, meluruskan. Nah, kata qoma yang tadi asalnya qoma, yaqumu, qiyaman, ini memiliki akar kata dari qimah. Qimah dalam bahasa Arab, qimah artinya nilai. Tuh, nilai, ukuran, penilaian, perhitungan. Tuh. Ya, makanya kalau orang mau beli ini bahasa Arab nih, kalau bahasa kita, berapa harga handphone ini? Bahasa Arab bilang, kam qimah hadzal jawal. Kam qimat hadzal jawal. Berapa harga dan nilai apa? Handphone ini, benda ini. Nah, ketika Allah perintahkan kita aqimu as-salah. Di sini aqamu as-salah, yang Allah inginkan bukan sekedar gerakan sholat dari mulai takbir sehingga salam, tapi ada yang lebih agung ketika berulang kali perintah sholat terikat dengan kata iqamat tadi. Ya, dalam Al-Quran disampaikan dalam bentuk kata fi'il madhi terulang hampir 12 kali. Fi'il mudhari 9 kali, fi'il amar 20 kali. Tapi selalu Allah gunakan kata aqama. Nah, di sini kata aqama, iqamat ini maknanya berdirikan, tegakkan, luruskan nilai-nilai. Itu maksudnya. Ketika Allah berfirman, aqamus salata, dan orang-orang yang menegakkan, meluruskan, mendirikan nilai-nilai salat. Ini penting nih, supaya sebagaimana tadi Al-Quran bukan sekedar bacaan, namun level menjadi tilawah, salat juga bukan sekedar pekerjaan yang biasa kita pahami, muftatahun. Kan arti salat begitu kalau dalam ranah fikih. Salat apa? Af'alun wa aqwalun, muftatahun bitakbir, muhtatamun bitaslim, biniyatin makhsusatin. Kan gitu. Apa itu salat? Dalam definisi ulama fikih, pekerjaan dan ucapan. Jadi ada pekerjaannya, gerakannya, dan ada ucapan yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Sekarang kita nggak usah bedah dari takbir tengah-tengahnya sampai salam. Lihat aja, permulaannya takbir, penutupnya salam.
kalau kita mau renungkan iqamat salat, mendirikan nilai-nilai salat yang dimulai dengan takbir, apa maknanya? Mengagungkan, membesarkan Allah, selain Allah kecil. Tuh. Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Apa maknanya? Selain Allah kecil. Bila sudah masuk takbir al-ihram, Allahu Akbar, selain urusan Allah kecil. Itu pernah ditanyakan para sahabat kepada sahabat Ali. Ini sahabat Ali dikenal sahabat yang paling istimewa dalam urusan sholat. Dikenal tuh oleh para sahabatnya. Bagaimana istimewanya? Sholat levelnya bagi beliau ini laksana orang yang dibius. Dibius, mau operasi, kan dibius ya. Biar apa? Biar nggak terasa sakit. Mau apa namanya? Surat ini diapain? Disuntik anestesia, dikebalin. Biar apa? Saat dipotong, dirobek, kulitnya nggak sakit, nggak kesakitan. Ini begitu sahabat Ali. Sahabat Ali kenal oleh sekian banyak sahabat paling istimewa. Kalau sedang berperang, bagian tubuhnya terkena anak panah, misalnya tertuncap anak panah, tertumbuk tombak, terkena pedang. Bagaimana cara ngoperasinya? Subhanallah. Hati ini midoah. Ambilkan aku wadah air untuk berwudu. Kemudian beliau berwudu, kemudian beliau laksanakan sholat selepas wudu. Kata beliau, ketika aku sudah melaksanakan takbir sholat, silahkan lakukan apa yang kalian ingin lakukan terhadap orang yang sedang luka-luka. Jadi kalau udah Allahu Akbar, dicabut itu anak panahnya dari tubuhnya, nggak terasa sakit. Subhanallah. Gimana tuh? Dijahit, dibelek, tidak merasakan apa-apa. Gimana kira-kira kalau kita? Kalau kita gimana kira-kira? Nyamuk baru gigit. Lagi enak-enak sholat, nyamuk gigit. Masya Allah. Tepok dah kita. Tuh, itu gambarannya. Sudah fana bersama Allah ketika memulai Allahu Akbar. Kenapa? Karena kata beliau, arti Allahu Akbar, Allah yang maha besar dari segala sesuatu selain Allah. Tuh. Kalau kita gimana kira-kira? Kalau sholat ini. Ini yang mana iqamah itu. Nilai-nilai sholat, baru takbirnya. Ya, belum salamnya, belum tasbihnya, belum qiraahnya, belum doanya, belum lain-lainnya, belum salam, belum selepas salam. Tadi Allah sampaikan kepada Rasulnya dalam surah Al-Ankabut, innas salata tanha anil fahsyai wal munkar. Ketika Allahu Akbar sampai salam, itu gerakan salat namanya. Tapi iqamat salat akan tampak selepas salat. Kalau kita mungkin seperti yang digambarkan oleh ulama, disebutkan ini katanya syairnya Imam Syafi'i. Sebagai ulama mengatakan bukan milik orang lain. Apa syairnya? Fakam min musallin. Kalau bahasa Jawanya kalau kita ngaji pesantren tuh didendangkan pakai lagu. Fakam min musallin ma lahu min salatihi siwa ru'yatil mihrabi wal khafdi wal raf'i tarahu ala suthil hasirati qa'iman wa himmatuhu fis suqi fil akhdhi wal bai'i. Fakam min piro-piro min saking musallin wong sing salat. Jawa gitu. Malahu ora ono lahu kanggone sing wong salat min salati saking salate apa siwa sak liyane ru'yatil mihrabi ningali pengimaman wal khafdi lan tunduk waraf'i lan bangkit, kan gitu. Apa maksudnya? Berapa banyak orang yang sholat? Berapa banyak orang yang sholatnya? Hitung banyak. Nggak dapat apa-apa dari sholatnya. Subhanallah, nggak dapat apa-apa dari sholatnya, zero. Kecuali 3 doang. Apa itu? Melihat pengimaman, bungkuk turun, raf'i bangkit. Jadi cuma dapat 3.
melihat pengimaman, capek bangkit, capek duduk. Kenapa bisa begitu? Tarahu, kamu lihat orang itu ala suthil hasirah, berada di atas sejadahnya. Kalau dulu kan pakai apa namanya sejadahnya dari rotan ya atau pandan ya. Di atas sejadahnya kok iman berdiri. Oh, kamu lihat dia berdiri. Wahimmatuhu, semangatnya, akalnya, hati dan pikirannya di mana? Bukan di sholat. Fisuk, ano ning pekan. Ada di pasar, dia punya akal, hati dan pikirannya. Ngapain? Mikirin jual dan beli. Itu. Maka tidak heran kalau sampai kepada kita berita dari baginda Rasul, au kama qala, kata beliau dalam hadis ini diriwayatkan, innallaha yaqbalu min salatil abdi biqadril hudur fiha. La ilaha illallah. Gimana ini? Ada berita nih. Dalam sebuah hadis katanya, Allah menerima salatnya hamba, Allah menerima dari salatnya hamba seukuran berapa kadar hadirnya dia dalam salat. Hadir dia dalam salat. Kalau salat kita subuh tadi 2 rakaat, anggap 10 menit, hadirnya hanya takbir dan salam, itu yang Allah terima. Yang lain melanglang buana kita punya pikiran. Hati kita di mana-mana, sendal saya di bawah udah simpan belum ya? Kunci motor udah saya cabut belum ya? Itu semua Allah nggak terima tuh. Yang Allah terima seukuran hadirnya kita dalam sholat. La ilaha illallah. Gimana coba ini? Nah, itulah maksud dari aqamus shalah. Iqamat shalah, mendirikan, menegakkan, meluruskan bangunan nilai-nilai sholat. Baru takbir tuh. Gimana kira-kira? Bisa nggak tuh selain Allah kita lupakan ketika sholat? Itu arti apa? Arti iqamat sholat. Lalu pasca sholat, lihat Allah berfirman tadi kepada Rasulnya, inna sholat, sholat yang dikerjakan dengan iqamah, tanha, mampu mencegah diri kita dari berbuat keji, berbuat jahat, berbuat mungkar. Ini kadang habis sholat udah bikin dosa kita. Habis sholat, assalamualaikum, assalamualaikum, bunyi HP, waduh, kita ikut deh, ghibah di HP, baru salat. Padahal penutup sholat, lihat, disebutkan, diajarkan, dipraktikkan oleh kita ucapan assalamu alaikum warahmatullah ke kanan, assalamualaikum warahmatullah ke kiri. Apa maknanya assalamualaikum? Assalamu itu gabungan dari 2 kata, salamullah, semoga keselamatan Allah, alaikum tercurah atas kalian, warahmatullah dan rahmat Allah juga keberkahannya tercurah untuk kalian. Seorang yang sholat, ketika Allah katakan tadi tanha anil fahsyai wal munkar, maka tampak nilai sholat dalam ucapan, sikap dan tindakannya menebar salam, keselamatan, menebar rahmat, menebar keberkahan. Itulah gambaran dari iqamat sholat yang tergambar dari ucapan penutup sholat, yaitu assalamualaikum. Tanha anil fahsyai wal munkar, sosok orang yang sholat ini gak akan mau mengerjakan perbuatan keji, gak akan mau mengerjakan perbuatan mungkar. Kenapa? Karena dia berjanji melakukan akad, hubungan connecting dengan Allah, dengan mengucap Allahu Akbar, dan menutup dengan hubungan connecting sama manusia, menebarkan keselamatan. Jangan takut dengan saya, karena saya seorang yang menjaga sholat. Seorang yang menjaga sholat, maka saya tidak akan mengganggu kalian, menyakiti kalian, berbuat fahisyah, berbuat mungkar. Kenapa? Karena syiar saya assalamualaikum buat kalian, warahmat Allah buat kalian, keberkahan Allah buat kalian. Nah, kenapa kemarin tuh rame ucapan siapa yang mau dilaporkan ke polisi itu? Mas Panji. Ya, Mas Panji itu apa? Komedian, stand up komedi, kan mau lapor ke polisi tuh. Kenapa? Karena dianggap ucapannya menista agama. Ya, masalah apa? Masalah pemimpin yang nggak sholat, gitu kan? Bukan ukuran jadi pemimpin.
Ya karena memang apa? Itu realnya begitu sekarang. Yang sholat aja sekedar sholat, belum sampai iqamat sholat. Jangan heran pejabat DPR atau yang lainnya, kementerian atau yang lainnya, karyawan, pengusaha, kenapa masih berbuat keji dan mungkar? Padahal dia sholat. Iya, sholatnya baru sampai level gerakan. Malahu min sholatihi, dalam sholatnya mereka gak dapat apa-apa. Maka sholatnya tidak mampu mencegah dirinya dari berbuat keji dan mungkar. Apalagi kalau pejabat pemimpinnya nggak sholat, bagaimana ini? Kan repot lagi, katanya Islam tapi nggak sholat. Lah coba bayangkan, Pak. Ya, menurut apa sebagian tulisan tuh artikel, Indonesia ini umat muslim terbesar nomor 2 di dunia, sebutkan, atau bahkan terbesar di dunia. Tapi kita juga pejabat pemimpin koruptor muslimnya terbesar di dunia. Nah coba gimana ini? Padahal kalau sadar saja belum lagi dalam sholat, sebutan muslim, Rasul memberikan penjelasan tentang definisi muslim itu siapa? Man saliman nas min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu, kata Rasul, saat orang di sekelilingnya, bahkan benda-benda di sekelilingnya, bahkan makhluk-makhluk Tuhan yang lain di sekitar dia, selamat dari gangguan mulutnya, selamat dari gangguan tangannya. Itulah sosok seorang muslim. Lalu kata Rasul, siapa seorang mukmin? Man amina jaruhu bawa'iqah. Seorang mukmin itu siapa seorang mukmin? Mukmin sejati itu saat orang dan apapun di sekitar dia merasa aman dari gangguannya. Coba tuh. Seorang mukmin gak akan nyakitin orang lain, bahkan benda lain. Seorang muslim gak bakal membuat kerusakan alam demi meraih keuntungan. Tidak. Itu seorang muslim, itu seorang mukmin. Nah itu tergambar tidak dalam sosok perilaku kita keseharian. Apalagi iqamat salat. Ini baru iqamat nih, belum sholatnya. Sekarang aqamu, kemudian as-salah. Apa itu salah? As-salah itu artinya silah. Salat pakai fathah, sejatinya adalah silah, diambil kata silah. Apa silah itu? Silah itu hubungan harmoni, ikatan kemesraan, itu arti salat. Ketika kita salat, aqamus salah, orang yang menegakkan nilai-nilai hubungan kemesraan, harmonisasi dengan Allah. Karena salat, kata Rasul, silatun bainal abdi wa rabbih. Hubungan kemesraan antara seorang hamba dengan Tuhannya. Nah, kalau dalam salat dia mesra, ya, betul-betul merasakan kemesraan dengan Tuhan, merasakan hubungan tetap connecting, tetap berlangsung, maka pasti selepas salat akan tanha anil fahsya'i wal munkar. Nah, kalau dalam salatnya dia tidak hadir bersama Allah, tidak ada Allah dalam salatnya, maka selepas salat makin jauh dari Allah. Itulah maka kenapa dalam Al-Quran setiap perintah salat selalu terkait dengan iqamat. Tidak mujarrad, tidak terpisah sendirian. Hanya dalam 3-5 ayat itu pun tidak ada kata iqamah. Kaitan salat di sini adalah doa. Contohnya tadi, innallaha wa malaikatahu yusalluna, salat. Enggak ada kata iqamah nih, yusalluna langsung. Kemudian ya ayyuhalladzina, Quran surah Al-Baqarah yang sering kita dengar ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah. Minta tolong, mintalah cari bantuan Tuhanmu dengan sabar, wassalah, dan selalu konektivitas dengan Allah. Tuh. Nggak mesti dengan ngerjain sholat, enggak. Ista'inu bisabri, sabar, dan as-salah bukan berarti, oh berarti kalau ada musibah, ada ujian, kita sholat terus. Bukan. Artinya konektivitas kita dengan Allah terus bersambung. Kesadaran hadirnya Allah dalam diri kita, kita hadir di hadapan Allah, kesadaran bahwa ujian pasti datang dari Allah, menyambung terus. Itu namanya ista'inu bisabri wassalah. Berikutnya ada kata salat, tidak ada kata iqamat,
isinya celaan. Celaan dari Tuhan. Contohnya apa? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailun limuqimis shalah apa lil musallin? Lil musallin. Siapa itu? Wail bagi musallin alladzina hum an salatihim sahun. Bukan iqamat. Sedangkan perintah bahkan contoh yang Allah berikan dalam Al-Quran dari sosok seorang nabi pilihan adalah perintah dan contoh bermohon kepada Allah. Dengan apa? Rabbij'alni muqimas shalah. Jadi bukan Allah nggak bilang Rabbij'alni minal musallin, tidak. Rabbij'alni muqimas shalah. Tuhan jadikan aku muqimas shalah, orang yang menegakkan, mengiqamahkan salat. Wa min dzurriyyati, juga anak-anak cucu kami. Rabbana Tuhan wa taqabbal doa. Mbok ya terima doa saya ini. Tuh. Jadi minta pada Allah agar Allah jadikan kita orang yang menegakkan nilai-nilai salat dalam kehidupan. Karena nilai-nilai salat begitu agung. Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin berapa halaman itu menulis tentang kitab Asrarus Shalah. Tuh. Ya, satu bab bersekian halaman, sekian pasal tentang apa? Rahasia salat. Coba tuh, mulai takbir sampai salam. Itu kalau kita urai Pak, habis waktu kita nih. Nah itu kalau kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, Allahu Akbar. Itulah orang yang dapat julukan muqimas shalah. Itu. Ini maksud dari apa? Aqamus shalah. Baik, kita lanjutkan. Innalladzina yatluna kitaballah. Sesungguhnya orang-orang yang senantiasa mentilawahkan kitab Allah, yaitu Quran. Wa aqamus shalah, dan mendirikan, menegakkan, meluruskan nilai-nilai salat. Yang ketiga, wa anfaqu, selalu berinfak. Semuanya hartanya diinfakkan? Tidak. Mimma razaqnahum, sebahagian dari yang kami anugerahkan. Enggak semua kok harta kita Allah suruh infakkan. Tidak. Silahkan saving, simpan, silahkan. Silahkan investasikan, silahkan. Silahkan beli rumah, beli mobil, beli tanah, silahkan. Sebahagiannya jangan sampai lupa, infakkan di jalan Allah. Kenapa? Karena Allah yang berikan rezeki. Mbok ya sebahagiannya kembalikan untukmu melalui saluran yang Allah ajarkan, yang Allah arahkan. Nggak semuanya kok, sebahagian aja. Dan subhanallah, itu sebahagiannya yang bermanfaat buat kita yang mencari dan mengumpulkannya dunia dan akhirat. Pak, ada seorang ulama besar di Mekah. Namanya Profesor Dr. Syed Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Beliau selain alim, beliau juga pengusaha, kontraktor. Itu Pak, saya mengaji pada beliau tapi nggak lama. Ada teman saya namanya I Abbas di Pekalongan, itu memang bagian pencatat sekretaris. Beliau bilang kalau udah bulan Ramadan, selain Ramadan iya, tapi Ramadan lebih lagi. Itu uang beliau itu selalu dibagi-bagikan. Nama penerima, baik di dalam Mekah, di luar Mekah, sampai di Indonesia, nama-nama penerimanya itu Pak, banyaknya 2 buku ini nih. 2 buku ini. Isinya cuma nama-nama. Di bagian setengah, misalnya Fauzan, Ali, siapa, semua. Nama-namanya 2 buku ini. Tebal segini, 2 buku ini. Nama-nama penerima infak beliau. Kira-kira banyak nggak? Nih, tebalnya 2 buku ini. Nama-nama penerimanya. Itu. Saking banyak yang menerima, amplop aja tuh harus bikin.
Amplop harus bikin. Jadi beli kertas, dibikin amplop. Lem ukur amplop. Amplop yang kotak beli-beli udah habis. Ini ulama dan orang kaya. Sebelum beliau meninggal, beliau kumpulkan anak-anak istrinya, ya, lalu panggil notaris, mempersaksikan dan minta kerestuan anak istri semua, sepertiga hartanya fisabilillah. Sepertiga hartanya fisabilillah. 2/3 buat ahli waris, buat santri semua. Sepertiga harta. Itu orang kaya. Karena kayaknya bukan di dunia, tapi sampai akhirat. Ini yang saya tahu dari teman saya. Nah, yang saya saksikan di sini ada Ustadz Hussein bin Hamid Al-Attas, Cibubur. Terus saya lihat ceritanya dan lihat sendiri. Beliau jual rumah hampir lebih dari 10 miliar harganya. Kemudian gede rumahnya, kayak istana di rumah beliau tuh, rumah pribadinya. Anda tahu, sebelum menerima uangnya, panggil notaris, 50% diinfakkan fisabilillah. Buat Palestina, buat mana-mana. 50%. Jadi berapa? 5,5 miliar lebih kurang. Tuh, yang 5,5-nya beliau terima. Untuk apa? Bangun rumah lagi, beli tanah lagi, bangun rumah lagi buat dia dan anak-anaknya. Bertahap sampai sekarang. Anak semua dibikin rumah. Masuk beliau. Tuh. Itu. Tapi ini bukan cerita bikin rumahnya. Keberanian berinfaknya itu loh. Setengah harta. Di Poltangan sini ada seorang Habib. Beliau pengusaha, ya, punya kebun, kebun zaitun. Oh, zaitun ya? Nggak, yang buat zaitun tuh di Turki dia punya kebun. Ya. Juga beliau yang megang pasar gula, ya, di Asia Pasifik. Bekerja dia. Gajinya tuh euro. Karena kantornya di London. Lebih kurang, ya, gajinya itu hampir 250 atau 300 juta. Gaji sebulan tuh, dan penghasilannya. 50% langsung potong. Potong fisabilillah. Beliau bilang apa? Pertama, anak kan Habib. Dipanggilnya Habib aneh. Itu beliau nih. Anak disebutnya Habib, cucu Rasul. Masa cucu Rasul berinfak sama dengan orang biasa? Ntar anak ketemu Rasul bagaimana ngomongnya? Ngaku cucu, tapi dalam perjuangan sama dengan orang yang bukan cucu. Jadi minimal anak harus lebih dari orang biasa. Kedua, kata beliau, anak dengan uang setengah setelah dipotong tadi, cukup untuk biaya kebutuhan istri, anak-anak semua. Udah cukup, berlimpah udah. Kalau anak ambil semua, penghasilan anak rugi. Ntar anak mati, duit tabungin semua, anak mati, yang berebut istri sama anak-anak. Paling banter, anak dibikinin tahlilan, ya, sampai 40 hari, sampai 100 hari, dibagi-bagiin tuh Yasin, bagiin makanan, udah, habis itu anak bini berebut. Rugi aneh. Anak yang otak, anak muter-muterin otak, biar punya uang banyak, anak nggak nikmatin apa-apa di alam kubur, rugi, kata beliau. Nah ini nih, wa anfaqu mimma razaqnahum. Tapi ingat, contoh tadi yang saya sampaikan itu, nggak semuanya harta dihabiskan. Di saving buat kebutuhan istri anak ada, betul nggak? Ya, buat bangun rumah ada. Tapi ingat, sebagiannya infakkan. Nah, orang-orang yang melakukan 3 perkara ini, kata Allah, innalladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah, dengan penjelasan tadi, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran, infaknya sembunyi-sembunyi, wa alaniyatan, ataupun orang pada tahu. Ini orang-orang yang Allah katakan yarjuna tijaratan lan tabur. Orang yang punya harapan besar, potensi besar, berdagang dengan Allah, dipastikan tidak akan merugi. Lan tabur. Oh. Ini jadi kalau mau tanya, kalau kita hidup kan, kita ini manusia kan makhluk matematika, ya, makhluk hitung-hitungan. Kalau mau berdagang, berdaganglah dengan Allah.
dipastikan dia akan rugi. Berdagangnya apa? 3 ini. Yatluna kitab Allah, mentilawahkan Al-Quran dalam kehidupannya. Aqamus shalah, menegakkan nilai-nilai salat dalam kehidupannya. Wa anfaqu mimma razaqnahum, dan berinfak sebahagian dari rezeki Allah. Inilah orang-orang yang dipastikan perdagangannya tidak akan merugi, insya Allah. Liwafiyahum ujurahum. Kalau dagang sama Allah ini jawabannya Allah. Allah beritahukan, kalau berdagang sama Allah ini liwafiyahum ujurahum. Allah pasti tunaikan keuntungan dan gajinya. Gak akan dikurang-kurangi sama Allah. Gak akan dikurang-kurangi. Allah, ini Allah nih, urusan dagang sama Allah nih. Bisnis sama Allah. Kalau manusia, satu sama lain pihaknya mau untung lebih gede. Kalau Allah enggak, Allah tunaikan sesuai akad dan perjanjian. Minimal 1:10. Sampai 100, sampai 700 lipat. Tuh, dagang sama Allah. Yang kedua, wa yazidahum min fadli. Selain Allah tunaikan sesuai perjanjian, kesepakatan, ya, dibayar dengan sempurna di waktu yang tepat, nggak akan ada molor, apalagi apa? Ngacet, nggak akan ada sama Allah Ta'ala. Juga wa yazidahum min fadli. Allah tambahkan lagi dari kelebihan yang Allah miliki. Wa fadlullah wasi'. Anugerah yang Allah miliki itu sangat luas. Itulah gambaran berdagang dengan Allah. Ya, yang diantaranya adalah dengan iqamat as-salah. Kemudian innahu ghafurun syakur. Innahu ghafurun syakur. Dalam beberapa kitab tafsir dijelaskan rahasia. Kenapa kok di ayat ini Allah tutup dengan nama Allah Ghafur dan Syakur? Kok bukan yang lain? Bisa dong, misalnya innahu Razzaq, innahu Syakur, innahu Rahim. Kok ini kenapa kok ini kok Ghafurun Syakur? Kata para ulama tafsir, rahasianya kenapa Allah memilih menyematkan namanya sebagai penutup ayat ini dengan Ghafurun Syakur, karena urusan interaksi, muamalah bersama Allah, berdagang dengan Allah, ada kadang manusia ini kekurangan, kesalahan. Dalam yatluna kitab Allah ada kekurangan, betul nggak? Dalam iqamatus shalah ada kekurangan, ada kesalahan. Dalam berinfak ada salah hitung. Makanya kata para ulama, ragu-ragu dalam beramal saleh tidak disuka sama Allah. Ragu-ragu nih, was-was. Kayak orang, bukan berarti orang yang begitu bagus salatnya. Usolli. Allahu Akbar. Astagfirullah. Ulang lagi. Nawaitu usolli. Allahu Akbar. Astagfirullah. Begitu ya? Orang yang was-was. Yang wudunya juga begitu, wudunya diulang-ulang sampai air habis tuh. Nggak jadi. Kenapa yang kasih begitu wudunya? Kenapa kok begitu salatnya? Anak belum hadir, belum khusyuk. Oh, itu nggak bagus itu, nggak terpuji, nggak terpuji. Kata para ulama, kecuali was-was dalam zakat, infak, sedekah, terpuji. Kemarin aku udah bayar zakatku sekian persen ya, jangan-jangan kurang, keluar lagi. Gitu. Perasaan saya udah bayar zakat 20%, 5% udah keluar kok, hitungan sawah saya udah bener, tapi saya ragu ya. Was-was, nggak apa, keluar lagi. Itu was-was yang terpuji. Kalau dalam ibadah nggak terpuji, nggak terpuji. Nah, kalau ada kurang-kurang dalam masalah tilawat kitab Allah, iqamat salah dan infak fisabilillah, Allah perkenalkan bahwa Allah itu Ghafur. Allah Maha Pengampun. Kurang-kurangnya Allah ampunin. Yang penting kerjain 3 ini. Tilawah kitab Allah, iqamat salah, infak, kerjain. Kekurangannya Allah tutupin dan ampunin. Alhamdulillah. Yang kedua, kenapa kok syakur? Syakur itu Pak, terjemahnya ini bahasa kita nih, ya, yang tahu berterima kasih. Yang tahu apa? Berterima kasih. Jarang loh Pak, orang yang tahu berterima kasih itu.
Jangan sama-sama teman atau orang lain, sama orang tua aja kita masih jarang anak yang tahu berterima kasih. Subhanallah, kenapa kok terjemahnya terima kasih ya? Ini terima kasih ini dua kata, terima dan memberi, mengasih. Tuh. Jadi kalau orang cuma terima doang, nggak mau ngasih, pelit, namanya nggak bersyukur. Gitu. Nah, Allah Maha tahu berterima kasih. Allah mau menerima amal-amal baik kita, menutupi kekurangannya, dan Allah selalu memberi kasih. Itulah syakur, yang Maha tahu berterima kasih. Makanya Allah tutup ayat ini dengan setelah Allah beritahukan liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha tahu berterima kasih. Mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba-hambanya yang tahu berterima kasih. Karena Allah bilang wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit sekali, Pak. Sedikit banget dari hamba-hambaku yang tahu berterima kasih. Makanya sahabat Umar di antara doanya terinspirasi dari doa seorang anak muda yang sedang berkeliling tawaf. Ini anak muda di tempat-tempat mustajab, doa yang diulang-ulang, Allahumma ja'alni minal qalil. Doa itu doang, pendek. Allahumma ja'alni minal qalil. Ya Allah, jadikan aku dari golongan minoritas, dari golongan yang sedikit orangnya. Sehingga orang latih doanya aneh. Orang doa di tawaf kan banyak macam-macam. Robbana atina, Robbana. Ini orang kok Allahumma ja'alni minal qalil, Allahumma ja'alni minal qalil, Allahumma ja'alni minal qalil. Dipanggil, anak muda sini. Apa gerangan yang membawamu untuk selalu berdoa Allahumma ja'alni minal qalil? Apa enggak ada doa lain atau enggak hafal doa yang lain? Kata beliau, wahai Amirul Mukminin, anasita qaulahu ta'ala fi qaulihi wa qalilun min ibadiyasy syakur. Wahai Amirul Mukminin, emang ente lupa apa enggak tahu ada ayat suci berfirman, sedikit dari hamba-hambaku yang tahu berterima kasih. Maka aku sadar bahwa aku kurang tahu berterima kasih kepada Tuhan, kurang tahu berterima kasih terhadap diri sendiri, kurang tahu berterima kasih kepada manusia. Maka aku berdoa, mohon pada Allah, semoga aku menjadi orang-orang tersebut. Kata Sayyidina Umar, sadaqta ya gulam, bener ente. Seakan-akan aku baru dengar ayat ini dibacakan hari ini. Oh, padahal Umar, siapa Umar? Ya, cuman baru ngeh gitu loh. Kok ada yang doa begini gitu ya? Allahumma ja'alni minal qalil. Allahumma ja'alni minal qalil. Ya Allah, jadikan aku kelompok hamba-hambamu yang sedikit. Wa qalilun min ibadiyasy syakur, artinya sama dengan Tuhan, jadikan aku termasuk orang yang sedikit, yaitu orang-orang yang tahu bersyukur kepadamu, tahu berterima kasih kepadamu, tahu berterima kasih pada orang tua, tahu berterima kasih pada guru, tahu berterima kasih pada istri, tahu berterima kasih pada suami, tahu berterima kasih sama manusia. Nabi bersabda, la yashkurullah man lam yashkurin nas. Orang nggak bisa disebut orang yang tahu berterima kasih pada Allah saat dirinya nggak tahu berterima kasih kepada manusia. Semoga Allah jadikan kita hambanya sedikit, Allah jadikan kita hambanya yang tahu berterima kasih, Allah jadikan kita hamba-hambanya yang melakukan tijarah lan tabur. Amin ya rabbal alamin. Demikian tadabbur Quran kita pagi hari ini, semoga menginspirasi untuk diri saya pribadi dan bermanfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita baca doanya, Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna
منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tutup dengan surat Al-Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq hidayah wal ridha wal inayah wallahul muwaffiq ila aqwamit turuq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.